bertemu lagi dengan saya di mata ekonomi ya. Untuk hari ini nanti semuanya siap semua? Alhamdulillah. Oke, untuk hari ini sebelum kita mulai pembelajaran kita doa dulu. Oke, salah satu kalian bikin doa di depan. Ya, Teman-teman, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa lebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, saya langsung dulu ya. Ada yang nggak masuk hari ini? Andrea. Andrea nggak masuk. Terus siapa lagi? Iwan. Oke, Iwan nggak masuk. Keterangannya apa? Sakit semua. Kalau Andrea izin Sakit. Berarti sakit semua ya? Sakit semua ya. Oke. Nanti sebelum kita mulai, seperti biasa kita secara nasionalis ya, berprofil pelajar Pancasila. Marilah kita nyanyikan lagu Indonesia Raya nanti bersama-sama. Silakan anak-anak nanti semuanya berdiri dulu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih untuk anak. Di sini nanti sebelum kita mulai pembelajaran materi, saya akan menampilkan kemarin yang sudah kita sepakati. Adalah apa? Video. Kan? Kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas. Kita kemarin sudah menyepakati bersama. Yang pertama adalah masuk kelas tepat waktu. Oke, yang kedua mendengarkan penjelasan guru. Yang ketiga, Menjaga kelas tetap bersih dan rapi. kelas sudah bersih semua ya. Sudah. Kiri kalau ada sampah silakan langsung dibuang. Kemudian yang keempat, Bicara yang sopan dan baik. bicara yang sopan dan baik. Kemudian yang kelima, Saling membantu. saling membantu. Yang keenam, Mengingatkan teman jika melakukan kesalahan. oke, mengingatkan teman jika melakukan kesalahan. Ini kesepakatan kelas kita setiap hari ya. Jadi nanti semuanya kita ikuti alurnya. Kemudian yang selanjutnya adalah, ini saya akan menampilkan sedikit materi. Materi hari ini kita adalah tentang konsep ilmu ekonomi. Apa itu ilmu ekonomi? Nanti kita bahas bareng-bareng.
Oke, di sini saya ada sedikit materi tentang ilmu ekonomi. Nah, sebelum kita mulai, ada pertanyaan, mengapa manusia membutuhkan yang namanya ilmu ekonomi? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana ilmu ekonomi menjelaskan upaya manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Nah, berarti dalam kehidupan sehari-hari yang namanya ekonomi atau ilmu ekonomi itu setiap hari pasti kita terapkan, mulai dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi, ya kan? Contohnya bangun tidur, Bapak Ibu kalian menyiapkan sarapan kalian. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu kalian bekerja untuk menghidupi atau menyukupi kebutuhan kalian. Itu adalah suatu bentuk contoh beberapa ekonomi ya, perekonomian keluarga. Di dalam hal ini adalah skillnya kecil. Kemudian untuk memperjelas materi akan saya sampaikan ini ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak peserta didik sekalian? Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Tadi sedikit materi tentang yang namanya konsep ilmu ekonomi. Tadi apa? Yang pertama adalah konsep ilmu ekonomi. Ada yang namanya kebutuhan, ada yang namanya keinginan, ada yang namanya skala prioritas, dan nanti kedepannya lagi akan ada yang namanya biaya perubahan. Nah, dalam pertemuan kali ini yang akan kita sampaikan pada pertemuan kali ini adalah konsep ilmu ekonomi. Untuk kebutuhan, kelangkaan, dan skala prioritas nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke? Oke, setelah kita melihat materi, mungkin kalian sudah sedikit punya gambaran ya. Oke, sekarang juga tadi yang sudah disampaikan di sini, yang dimaksud dengan kelangkaan atau kelangkaan maksud besok ilmu ekonomi sendiri apa ya? Baik Pak, dari video yang tadi sudah disampaikan melalui proyektor terkait dengan apa sih itu ilmu ekonomi, yang saya dapatkan bahwa ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana usaha manusia untuk dapat mencukupi kebutuhan, sedangkan alat untuk mencukupi kebutuhan tersebut terbatas. Jadi intinya ilmu ekonomi merupakan ilmu yang dipelajari oleh manusia untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup. Oke, intinya itu ya ilmu. Terima kasih juga ya. Terima kasih. Beri aplaus kepada saya. Ya, sangat tepat sekali karena di dalam ilmu ekonomi itu intinya apa? Untuk mencukupi kebutuhan. Jadi paling tidak kita semua manusia, setiap manusia itu pasti punya kebutuhan. Jadi setiap kebutuhan, setiap keinginan semua manusia pasti punya. Bagaimana cara mencukupinya? Nah, oke, untuk selanjutnya kita masuk ke bagian inti ya. Inti dari pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang ilmu ekonomi dengan tujuan pembelajaran yang tadi sudah kita sampaikan. Kemudian nanti di dalam kegiatan ini nanti, karena kita pembelajaran kita problem based learning ya, model pembelajaran pakai model yang problem based learning. Jadi problem itu apa? Masalah. Jadi kita berkutat tentang suatu masalah. Masalah apa yang ada dalam ilmu ekonomi. Nanti sebelum kita mulai untuk kalian berkelompok, kemudian kalian mengerjakan LKPD dari saya untuk mendiskusikan suatu masalah, kita lihat video ini.
Ya, jalanan akhir-akhir ini udah mulai macet ya di mana-mana, karena memang kalau para pakar ekonomi bilangnya sih jalanan macet itu bisa saja jadi indikator kalau ekonomi bangsa kita mulai Ini membaik. tadi adalah sebuah berita ya. Berita di mana di setiap negara itu pasti ada yang mengalami masalah baik dalam perekonomian mereka. Misalnya tadi yang kita contohkan di Indonesia aja, di mana tadi? Jawa. Paling tinggi yang kemiskinan tadi Jawa mana? Jawa Timur. Oke, Jawa Timur. Jawa Timur itu angka kemiskinannya sangat tinggi. Nah, berarti di Indonesia ini ada Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian nanti satu lagi Jawa Barat. Di Pulau Jawa itu tingkat kemiskinan masih tinggi. Kemudian nanti yang akan kita masalahkan di sini adalah dari video ini kalian sudah bisa menangkap ya apa yang dimaksud dari video ini kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini tentang ilmu ekonomi, yaitu nanti ketika setelah ini nanti kalian akan mendiskusikan suatu masalah kaitannya dengan ekonomi di negara, di banyak negara, tidak hanya Indonesia, negara manapun pasti akan mengalami masalah ekonomi. Dari video ini tadi, apakah sudah paham? Oke, sudah paham semua ya? Tidak ada yang bertanya ya? Oke, siap. Kemudian, oke, untuk mengawali kegiatan diskusi, sebaiknya nanti karena mungkin ini tadi habis pelajaran pertama kalian duduknya sudah berkelompok, atau gini saja kita buat kelompok seperti tempat kalian duduk, gimana? Ya. Oke, jadi biar nanti tidak tidak geser-geser, kalian juga duduknya sudah nyaman sesuai dengan kelompok. Berarti ada berapa kelompok ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya? Ada 6 kelompok. Oke, ada 6 kelompok. Nanti di situ saya akan membagikan sebuah LKPD. Oke, sementara ini saya bagi dulu. Oke, sana ya. Di situ, oke, pertanyaan pertama Pak. Sebutkan dan jelaskan masalah-masalah ekonomi yang umumnya dihadapi oleh banyak negara. Oke, berarti kalian disuruh menyebutkan dan menjelaskan. Oke, masalah mungkin nanti satu kelompok 2 masalah saja ya. Oke, 2 masalah, satu kelompok 2 masalah. Kemudian juga harus bisa mencari sebuah solusi. Begitu ya? Oke, untuk selanjutnya ini nanti arahan masalah solusi kita nggak usah ke negara lain aja, kita sekupnya lingkup ke negara kita aja di Indonesia. Kemudian nanti kalian bisa menjelaskan mungkin tadi salah satunya adalah di sini ada contoh kemiskinan. Kemudian nanti kalian mencoba berkolaborasi dengan teman kalian bisa mencari sumber pembelajaran baik dari internet maupun dari buku yang sudah kalian pinjam dari perpus. Kemudian kalian gali informasi di situ, kalian pelajari apa yang dimaksud masalahnya, kemudian kalian coba menentukan solusinya. Nanti ketika kalian waktu mengerjakan LKPD saya akan muter kenapa? Di sini nanti ada poin-poin penilaian yang akan saya lakukan. Dalam penilaian diskusi itu nanti akan ada penilaian sikap, gotong royong, kemudian bisa mencapaikan suatu ide dan lain sebagainya. Nanti saya akan muter ya, jadi nggak usah canggung, biar saja saya muter sambil menilai kali. Oke? Inti permasalahan ekonomi dari semua permasalahan ekonomi yang telah itu kan kemiskinan. Jadi menurutku permasalahan ekonomi pertama yang harus kita masukkan itu kemiskinan. Itu kan bikin lapangan pekerjaan kan. Tapi kan kalau
nanti solusi itu tadi, solusi kita kan nanti bakal memikirkan pendapat yang beda-beda. Oke, baru satu ya? Oke, nggak apa, baru satu. Kalian kembangkan, kalian kerja kelompok, dibahas bersama, nanti ditemukan solusi. Oke ya, semangat ya. Di sini sudah ketemu? Sudah. Satu. Oke, bisa. Nah, itu pakai apa? Informasi dari Quran harus bisa digunakan. Kalau yang punya buku yang kaitan dengan masalah ekonomi nanti bisa di. Oke, lanjutkan ya. Oke, tempatnya sama. Udah dapat Pak, tapi kita baru membagi untuk yang sulit. Kita cari banyak opsi solusinya. Jadi solusinya bukan cuma satu. Jadi solusinya bisa dari satu. Oke, bagus. Berarti nanti ada banyak opsi ya untuk mengatasi masalah itu gitu ya. Oke, oke. Sudah dapat satu ya, barusan ya. Oke. Nanti berarti satu kelompok dua, tinggal cari satu lagi dipecahkan bersama. Oke ya. Sudah kalian paham itu. Iya, Pak. Ada yang mau ditanyakan atau ada masalah? Apa yang belum ya? Oke. Oke, aman ya. Aman lain? Sudah sama? Oke. Sudah ya? Oke. Sudah semua. Jadi nanti kalian maju satu kelompok. Satu kelompok maju atau perwakilan? Satu kelompok. Apa? Satu kelompok ya. Oke, nanti satu kelompok maju. Bang, kalian maju semua. Satu kelompok nanti kalian presentasikan karena dalam penilaian saya dalam diskusi ini ada beberapa ya yang kalian bisa sampaikan. Presentasikan hasil diskusi kalian. Teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai masalah sosial. Mohon maaf, masalah ekonomi. Jadi untuk yang pertama nanti akan dibacakan oleh Putri mengenai masalah ekonomi yang kelompok kami ambil. Ya, jadi dari kelompok kami masalah yang pertama pengangguran, yang kedua pertumbuhan ekonomi yang rendah. Pengangguran terjadi ketika sebagian besar angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan mereka. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan ketidakstabilan sosial. Oke, dari hasil diskusi tadi menemukan dua masalah ya. Yang pertama tentang pengangguran dan yang kedua tentang Pertumbuhan ekonomi yang rendah. pertumbuhan ekonomi yang rendah. Oke, ini kelompok pertama sudah jalan. Kemudian kelompok yang lain yang sudah siap, ready? Iya. Oke, kelompoknya juga. Ya. Untuk permasalahan ekonomi yang kedua, yaitu kami mengambil masalah ketimpangan ekonomi. Nah, ketimpangan ekonomi ini terjadi ketika terdapat kesenjangan yang signifikan dalam distribusi pendapatan, kekayaan, dan akses terhadap peluang ekonomi di antara individu dan kelompok di dalam masyarakat. Jadi konklusi akhir dari apa yang disampaikan oleh teman-teman dari kelompok 3 tadi adalah kami mengangkat dua permasalahan yang kami rasa menjadi salah satu permasalahan dasar di perekonomian di Indonesia khususnya, yaitu mengenai kemiskinan dan juga ketimpangan ekonomi. Kemiskinan bisa dibilang menjadi salah satu masalah paling common atau paling umum ditemui di berbagai negara, dan ketimpangan sosial menjadi salah satu kemudian juga permasalahan yang timbul dari adanya kemiskinan. Tetapi kami juga memilih ketimpangan sosial karena ini merupakan suatu problem yang memang serius dan sekiranya perlu penanganan lebih lanjut. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan terkait dengan kemiskinan dan juga ketimpangan sosial yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman kelompok 3. Silakan. Oke, ada yang mau bertanya? Oke, silakan berdiri. Sebutkan nama lengkap dan namanya. Perkenalkan, saya Salwa Aziza dari absen 29. Izin bertanya tadi untuk poin yang pertama masalah kemiskinan. Tadi kan salah satu solusinya adalah pembangunan. Tapi dari yang tadi video kita saksikan, Pulau Jawa, 3 provinsi di Pulau Jawa itu kan angka kemiskinannya tinggi. Sedangkan pembangunan di Pulau Jawa itu kan malah yang paling
paling masif karena dekat dengan ibu kota. Nah itu menurut kelompok 3 itu karena apa? Makasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Salwa atas pertanyaannya terkait dengan salah satu faktor yang disampaikan menjadi penyebab kemiskinan oleh kelompok 3 adalah pembangunan. Tetapi ketika kita melihat data wilayah dengan pembangunan yang cukup maju, yakni Pulau Jawa, nyatanya malah memiliki 3 provinsi dengan angka kemiskinan paling tinggi di Indonesia. Jadi pembangunan merupakan salah satu faktor, bukan faktor yang paling berpengaruh. Ada kemungkinan juga suatu daerah dengan pembangunan yang tidak terlalu baik, tapi karena memiliki sumber daya yang cukup, bisa saja daerah tersebut memiliki kemampuan ekonomi yang baik. Jadi tidak serta-merta kemudian pembangunan bagus, ekonomi bagus, pembangunan jelek, ekonomi jelek. Tetapi dengan adanya pembangunan itu kan juga menunjang. Kita bisa bayangkan ketika ada suatu daerah pelosok yang memiliki akses jalan ke kota, tentunya akan lebih mudah untuk mereka melakukan aktivitas ekonomi, berbeda dengan kegiatan pelosok yang kemudian tidak memiliki akses jalan ke kota, yang itu akan mempersulit perekonomian mereka. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan daerah yang memiliki pembangunan rendah tersebut untuk bisa melakukan kegiatan perekonomian dengan sumber daya yang mereka miliki. Jadi tidak serta-merta kemudian ketika pembangunan bagus, ekonomi bagus, pembangunan jelek, ekonomi jelek. Itu merupakan salah satu faktor. Jadi mungkin ada faktor lain yang bisa membantu suatu daerah dengan pembangunan yang minim untuk bisa memiliki keadaan ekonomi yang stabil. Tapi juga ada faktor ketika sebuah daerah punya pembangunan yang bagus, tapi karena faktor-faktor lain tidak membantu menunjang daerah tersebut untuk memiliki keadaan ekonomi yang stabil, tentu hal tersebut juga susah untuk menjadikan suatu daerah tersebut stabil ekonominya. Jawab dari Salwa. Siap, terima kasih. Oke, ini dari teman-teman. Udah cukup jelas berarti ya? Oke, cukup jelas. Jadi presentasi dari kelompoknya juga ini sudah menjawab apa yang menjadi permasalahan dan solusinya. Terima kasih. Setelah ini kita akan masuk ke tahap evaluasi. Apa yang kita evaluasi dari pembelajaran hari ini? Saya akan mengirimkan kuisis yang sudah saya buat. Linknya akan saya kirim ke HP kalian ya. Oke, tadi sudah sempat saya kirim, silakan kalian buka HP-nya. Sudah semua? Sudah selesai ya? Oke, biar kalian semangat sebelum kalian lihat hasilnya. Oke, kita semangat dulu ya, nanti setelah belajar ini biar kalian juga semangat. Seperti yang biasa kita lakukan. Semada? Jaya! Semada? Jaya! SMA? Maju bersama, hebat semua! Oke, saya lihat hasilnya ya. Nilainya bagus ya? Rata-rata 8, rata-rata 7. Oke, sudah ada di bawah KKN. Berarti pembelajaran hari ini sudah pembelajaran tercapai. Kalian sudah saya anggap bisa untuk memahami materi pada pertemuan kali ini. Oke? Apa lagi buat kalian? Ini nanti saya hanya memberikan 2 pertanyaan ke kalian. Pertanyaan yang pertama adalah dalam refleksi ini. Ini refleksi kan? Dalam refleksi ini nanti saya meminta 2 pertanyaan. Yang pertama adalah pengetahuan
atau hal baru apa yang Anda dapat temukan dari pembelajaran hari ini? Ada yang mau mewakili? Ya, Pak. Oke, juga. Baik, untuk hal baru yang saya pelajari hari ini dalam pembelajaran ekonomi, khususnya pembelajaran terkait dengan konsep dasar ekonomi adalah tadi kan kita juga membahas mengenai permasalahan ekonomi, Bapak. Dan kemudian setelah itu kita juga mencari solusi terkait dengan masalah yang kita analisis sendiri. Di situ saya belajar bahwa ternyata satu solusi ketika memang itu bisa menjadi solusi lebih dari satu permasalahan, kenapa tidak kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang lain. Ketika memang ada dua atau lebih permasalahan dengan latar belakang yang sama dan solusi yang sama, maka tidak ada salahnya ketika solusi yang sama itu kita terapkan kepada permasalahan dengan latar belakang yang sama. Oke, berarti kalau ada satu solusi itu bisa menjadikan dua atau tiga permasalahan, kenapa tidak ya? Jadi kita hanya menemukan satu solusi, tapi untuk menyelesaikan beberapa permasalahan. Intinya itu ya. Oke, terima kasih juga ya. Terus pertanyaan yang kedua, pertanyaan terakhir, refleksi hari ini adalah apa manfaat yang Anda peroleh dari pembelajaran materi hari ini pada kehidupan sehari-hari? Oke, ya, salah. Silakan berdiri. Menurut saya dari pelajaran hari ini yang bisa saya terapkan di kehidupan sehari-hari, yang pertama tadi dari diskusi kita bisa belajar bagaimana kita harus berpikir kritis dalam suatu permasalahan. Dimana kita kan sudah dihadapkan dengan suatu masalah, dan kita harus bisa cari solusi dari masalah itu. Kemudian yang kedua itu kan tadi kita belajar tentang ilmu ekonomi, bagaimana cara kita untuk memenuhi kebutuhan kita dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas. Nah, menurut saya itu juga bisa kita terapkan dengan tadi yang sudah ada di video, dengan menerapkan skala prioritas. Jadi kita sebagai remaja itu kita juga bisa menentukan skala prioritas kita untuk kebutuhan yang memang kita butuhkan atau itu hanya keinginan kita saja, seperti itu, Pak. Jadi bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan ya. Oke, itu nanti bagus. Itu sudah menyangkut nanti di materi berikutnya, materi yang akan datang. Kita nanti pertemuan berikutnya nanti kita akan mempelajari bab atau materi selanjutnya ini ya, yaitu tentang kebutuhan, keinginan, dan kelangkaan. Mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian. Akhirnya pembelajaran 2 jam pelajaran kita hari ini kita berjalan lancar dan bisa menemukan suatu permasalahan baru, dan kita bisa belajar untuk mencari solusi, kita berkolaborasi untuk berdiskusi, kemudian menyampaikan pendapat, ide, dan lain sebagainya. Sampai tadi kalian sudah bisa untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum saya tutup, kita akhiri. Mungkin doa kembali ke kalender. Untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa lebih dahulu. Doa kita silakan. Selamat pagi. Terima kasih. Jadi untuk hari ini selesai pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.